adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri pertemuan virtual hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tak lupa kita senandungkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, karena berkat perjuangan dan pengorbanan mereka semua kita bisa merasakan cahaya Islam dan keberwilayahan yang hanya orang-orang terpilih saja yang dapat merasakannya. Pada hari ini kita telah memasuki bulan yang suci dan penuh kedukaan. Bulan di mana di dalamnya terdapat tragedi paling agung yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Tragedi di mana seorang insan mulia bersama keluarga dan para sahabatnya menunjukkan kepada kita apa hakikat pengorbanan, ketaatan, dan kecintaan yang sesungguhnya. Ialah Imam Hussein alaihi salam, cucu Al-Mustafa, putra Al-Murtada dan Az-Zahra. Kita yang mengaku sebagai pengikut dan pecinta Rasulullah dan keluarganya, selayaknya berbahagia ketika Ahlul Bait berbahagia, dan bersedih ketika Ahlul Bait bersedih. Di bulan Muharram, di mana terjadi pembantaian terhadap keluarga Nabi, sepantasnya kita turut berduka cita atas peristiwa tersebut dan tidak menunjukkan kesenangan yang berlebihan yang dapat merusak penghormatan kita terhadap Ahlul Bait alaihimussalam. Peristiwa Asyura yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah syarat akan hikmah dan pembelajaran yang dapat kita petik. Madrasah Karbala bukan hanya menjadi pembelajaran bagi umat Islam saja, namun mengandung semangat revolusioner yang memprakarsai berbagai gerakan revolusioner melawan kezaliman di seluruh penjuru dunia. Kita selaku pengikut Ahlul Bait tentu tak dapat melewatkan peristiwa ini begitu saja. Hendaknya kita mengambil ibrah dari sekian banyak pengajaran yang dicontohkan oleh seorang manusia suci yang mengorbankan segalanya demi utuhnya risalah Muhammadi di muka bumi. Oleh karenanya, kami dari Panitia Peringatan Muharram 2021 mengadakan peringatan acara Muharram 1443 Hijriah dimulai dari hari ini pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan tema memaknai peringatan Asyura hingga 9 hari ke depan dengan tema lain yang akan dibawakan. Saya mengajak sahabat sekalian untuk mengikuti rentetan acara yang akan kita lakukan dengan hikmat dan mengambil sebanyak-banyaknya hikmah yang dapat kita serap dari acara yang mulia ini. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Aji Oskariadi. Acara yang ketiga yakni sambutan dari Ustadz Hashim Adnani selaku Deputi Kemahasiswaan STAI Sadra. Acara keempat yakni pemutaran film Karbala. Acara kelima yakni pembawaan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hussein Al-Kaf. Acara yang keenam adalah narasi Karbala yang akan dibawakan oleh Saudara Said Ja'far Shadiq Bahashim. Acara yang ketujuh adalah maktam dan acara yang terakhir adalah penutup yang akan ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Hasan Al-Mustaba. Menuju ke acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah dan sholawat. Semoga acara pada hari ini berjalan lancar dan membawakan berkah bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah wa qablaha sholawat. Beranjak ke acara yang berikutnya, yakni acara tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Aji Oskariadi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Itu 17.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum, Allahumma arhamna bil Quran. Beranjak ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Hashim Adnani selaku Deputi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra. Kepada yang terhormat Ustadz Hashim, tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Salamullah. Sebentar ada. Salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wa nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا
warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, mahasiswa, mahasiswi Sadra serta sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra yang saya hormati, dan saya ucapkan juga selamat memasuki tahun baru Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita dapat meningkatkan kualitas diri kita, segala aktivitas positif kita, dan juga kita terus berpacu untuk semakin berprestasi dan meningkatkan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat lagi. Mahasiswa-mahasiswi Sadra dan sivitas akademika yang saya hormati, bahwa bulan ini dikenal sebagai bulan Muharram, bulan suci. Di bulan ini di mana memiliki keagungan dan kemuliaan, sehingga di bulan ini pula diharamkan terjadinya pembunuhan, terjadinya pertumpahan darah, terjadinya peperangan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia DKM Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra yang telah menggagas terwujudnya acara Muharram ini, bahkan sampai 10 Muharram, sampai kepada acara Asyura, di mana kita harus mengenal dan kita harus mengetahui tragedi apa yang telah terjadi di bulan Muharram ini. Apa yang harus kita gali dari agungnya bulan Muharram ini, dari keutamaan bulan Muharram ini, dan peristiwa apa yang begitu besar sehingga digambarkan bahwa di dalam bulan Muharram ini telah terjadi penyembelihan agung, pembunuhan agung. Dan itu kita harus tahu, karena tanpa mengenali dan tanpa mengetahui dan mengenali dengan baik peristiwa apa yang terjadi di dalam bulan Muharram, dan khususnya pada hari-hari 1 sampai 10 Muharram yang dikenal sebagai Asyura, di mana jejak-jejak sejarahnya dan juga asar simbol-simbol sejarahnya telah meruak ke berbagai daerah, negara, kampung. Kita kenal misalkan di Riau atau di Aceh adanya tari saman. Pada tanggal 10 Muharram ada arak-arakan tabui. Juga di Bengkulu pada tanggal 10 Muharram terjadi arak-arakan juga yang dikenal dengan tabut. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Dan simbol-simbol ini harus kita tahu akarnya kemana. Tanpa mengenal dan tanpa mengetahui dengan baik akar peristiwa ini, maka sebenarnya kita juga tidak akan pernah mengenal Islam yang baik, Islam yang sesungguhnya. Karena peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, terkhususkan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, itu adalah peristiwa heroik. Dan itu menjadi tolak ukur bahwa kita akan berpihak kemana. Akankah berpihak kepada orang-orang yang membantai keluarga Nabi, cucu Nabi Al-Husain alaihissalam, atau kita berpihak kepada Al-Husain alaihissalam, atau kita absen, di mana absennya kita juga itu adalah bermasalah.
Karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim panitia DKM Sadra yang telah menggagas acara ini. Mudah-mudahan segala jerih payah dan segala pikiran serta tetesan keringat Anda tercatat sebagai bentuk ibadah dan sebagai bekal untuk bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat mengenal siapa Al-Husain dan siapa pahlawan-pahlawan Karbala. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kepada Al-Muhtaram Ustadz Hashim Adnani yang telah menyampaikan sambutannya. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu pemutaran film Karbala. Oleh karena keterbatasan waktu yang kita miliki, pemutaran film pada kali ini akan dibatasi waktunya hanya 10 menit. Dan untuk lanjutannya akan dilanjutkan insya Allah esok hari dan seterusnya. Oh iya. Ada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilahkan. Kita ngobrol masalah mana ya, Pak? Kita ngobrol masalah mana ya, Pak? مردکی خوب صفت خروس چشم انقدر پیله کرد تا دختره دقه دیوانه سر به سرانا جکو جانوری تک پارش نکرده باشد. ای خدا چه خاکی به سر کنم. اسنا کجایی نامراد؟ یا پیغمبر خدا، اینا از کدام جهنم دره‌ای پیدا شد؟ جنید یا انس، مسلمانید یا کافر؟ نزنید، نکشید. من یک زاره بابرهنم، در بساط ندارم. نترس پدر جان، نترس. ما نه اجنه ایم نه کافریم، نه دزدیم نه حرامیم. مأمورین امیر مختاریم. مأمورین مختار؟ پس رأس جامعاتان کو؟ کلاهخودتان؟ ما شنیده بودیم مأمورین مختار غرق در زره و پولادن. بیراه نشنیدیم. زره و خود برای مردان جنگی سپر است. اما اینکه چرا لباس عوض کرده ایم حکایتی دارد. خوب گوش کن پدر جان. ما به تعقیب چند فراری همه شب را تاخته ایم. ردشان را در این حوالی پیدا کرده ایم. شما یکی دو نفر غریبه ندیدی که دزدانه سفر کنند؟ ما هر چه دیدیم و میبینیم مصیبت است مسلمان. چرا بیقرار و نالانی؟ خانه خراب شدم. دختر زبان بستم از دستم رفت. دخترت چه شده؟
گم و گور شده. دیشب از خانه گریخته، انگار سوخته و دود شده. از ما چه کمکی ساخته است؟ راهم را باز کنید، نکیر و منکر نپرسید تا قصه‌ام را چاره کنم. بفرمایید، راهتان باز است. شیخ بیداش خانه خراب شدیم. شیخ نستی مادیان چمو شما را رام کنی؟ بیدار شو، مامورین مختار آمدن. بیدار شو، غلط نکنم مامورین مختار در پی تو آمدن. مختار؟ درست شنیدم؟ بله شیخ، بیدار شو، هوشیار شو، بیچاره شدیم. ای دل غافل، دستم به دامن قوم خویش، کاری کن من به بیرون آبادی بروم. چطور شیخ؟ چطور؟ همه آبادی را غرق کردن. گله گوسفندت را هی کن به چرا، من قاطی گله‌ات میشم. گله‌ام کجا بود خان خمیر؟ دار و ندارم 10 بز است و 2 میش. فقط یک راه دارم. چرای قوم خویش؟ باید بمیری. بمیرم؟ دخترم وصیت کرده من و مادرش او را به خاک بسپاریم. تنهایی. بفرمایید، بفرمایید. زحمت کشیدید، قدم رنجه فرمودید. خدا اموات همه شما را بیامرزد. عزیز مادر. عمل به وصیت مرده واجب است. اجازه دهید من و مادرش پاره تنمان را به خاک بسپاریم. صاحب اختیارید پدر جان، خدا صبرتان دهد. برادران، ما احتمال می‌دهیم 1-2 تن از قاتلین پسر پیامبر در آبادی شما مخفی شده باشند، در کاهدانی یا طویله‌ای. با کسب اجازه از حضورتان می‌خواهیم تمام محله را تفتیش کنیم. بفرمایید. صاحب اختیاری. میت که عزرا نیست. نیست؟ نه. پس عزرا کجاست؟ نمیدانم. به هر سوراخی عقلم رسید سر زدم، اما اثری از عزرا نبود که نبود. انگار دود شده به هوا رفته. این جنازه مال کیست؟ شیخ زنان است. مأمورین مختار در پیش آمدن.
مجبور شدم در کفن پنهانش کنم. رفتن قوم خیش؟ میروند. حرف نزن تا خوب دور شوند. خود کرده را تدبیر نیست. چاره ای ندارم جز صبر و سکوت. مامورین مختار چرا در پی شیخند؟ نمیدانم بنی. خوب هم میدانی. تو خودت رو شریک جرم شیخ کرده ی خانه خراب. او از قاتلین پسر زهراست. حرف مفت است. کی دیده او حسین را کشته؟ من باور میکنم. من هرچه شنیدم باور میکنم. بدانی این سگ صفت دیشب از من چه میخواست؟ زنده زنده در گورش میگردی. چه میکنی زیفه؟ خود نریزم زفه Baik, terima kasih pada panitia yang telah membantu menyiarkan film sepotong film tentang kejadian di Karbala. Izinkan saya menyimpulkan sedikit dari film tersebut. Jadi film tersebut merupakan suatu potongan dari film yang berjudul Mokhtar Nem atau Narasi Mokhtar yang menceritakan penuntutan balas atas darah Imam Hussein yang dilakukan oleh Mukhtar As-Saqafi. Nah, pembunuh-pembunuh Imam Hussein dan para sahabatnya diburu oleh Mukhtar As-Saqafi dan para prajuritnya, lalu kemudian dieksekusi satu persatu. Baik, beranjak ke acara yang berikutnya, yaitu acara inti pada pertemuan sore hari ini, yaitu pembawaan materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Al-Ustadz Muhammad Hussein Al-Kaf. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Hussein Al-Kaf, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Husain wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Alayka minni salamullahi abada. Ma baqitu wa baqiya layl wan nahar. Wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau tanya, suara jelas ya?
Alhamdulillah jelas Ustaz. Oke. Pada hari ini tepatnya tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah, kita kembali didatangi satu bulan atau hari-hari yang mana pada hari-hari itu terjadi atau berapa abad yang silam terjadi sebuah peristiwa yang sangat tragis yang menimpa salah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang bernama Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam. Peristiwa atau tragedi Karbala benar-benar sebuah tragedi yang mempersembahkan kepada kita semua pelajaran-pelajaran yang bermuatan nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai kemanusiaan. Segala yang terjadi pada hari Asyura di padang Karbala laksana sebuah etalasi yang menunjukkan kepada umat manusia dan kepada kita secara khususnya yang memperingati hari mulia ini, nilai-nilai dan akhlak-akhlak yang perlu kita pelajari, kita hayati, kita tanamkan dalam diri kita, dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa itu terdapat pengorbanan, seorang yang mengorbankan nyawanya, keluarganya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengorbankan pasangannya, anaknya yang masih kecil demi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha imam zamannya. Dalam peristiwa itu terdapat pula al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Bagaimana misalnya Abul Fadl Abbas, putra Ali bin Abi Thalib dari istri selain Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, yaitu Abul Fadl Abbas. Dia seorang contoh yang fenomenal. Dia mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri saat yang sama. Dia mengutamakan keluarga Nabi untuk diberi air saat yang sama dia pun membutuhkan air. Ithar itu diabadikan dalam Quran dalam ayat yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang mengutamakan orang lain atas dirinya meskipun dirinya membutuhkannya. Sifat atau akhlak semacam ini ada dalam peristiwa Karbala. Ketabahan, kesabaran, keberanian, dan lain sebagainya itu terdapat dalam peristiwa Asyura. Oleh karena itu, membahas tentang Asyura tidak sekedar membahas
sejarah yang terjadi beberapa abad yang lalu. Manusia seperti kita ini, apalagi pada zaman sekarang ini, yang mana ikatan-ikatan kepada dunia makin kompleks, makin banyak, dan makin kuat. Setiap kita pada abad ini benar-benar terikat dengan materi sedemikian rupa. Ikatan-ikatan ini tidak terjadi pada masa-masa yang lalu. Hal-hal yang mungkin orang dulu tidak memikirkannya, sekarang kita sangat tergantung pada sesuatu itu. Materialisme, kehidupan konsumerisme itu benar-benar membuat kita makin terikat dengan dunia. Makin merasa nyaman dengan dunia. Ketika benda-benda itu tidak ada, kita gelisah, panik, dan bingung. Ini sebuah contoh bahwa kita benar-benar terikat dengan dunia sedemikian rupa. Nah, pada situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini, kita telah jauh dari tujuan hidup ini. Kita setiap hari mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, atau kita berasal dari Allah Ta'ala, dan kepadanya kita akan kembali. Namun ini ucapan sekedar ucapan dalam mulut saja, tidak pernah kita hayati, ya, atau tidak menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita. Kehidupan materialisme dan konsumerisme benar-benar menjauhkan kita dari tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu kesadaran kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memperingati Asyura, mengenang kehidupan dan perjuangan Imam Husain alaihi salatu wassalam harus terus kita adakan. Mengapa? Untuk menghilangkan ikatan-ikatan yang begitu kompleks dan banyak, ikatan-ikatan duniawi yang begitu kompleks dan banyak, agar satu persatu ini ikatan bisa terurai, bisa dilepaskan saat kita memperingati dan mengenang peristiwa Asyura tersebut. Jadi menurut saya, makin waktu makin berjalan ke depan, maka manusia atau kita secara khusus makin memerlukan mengkaji, memperingati, dan mengenang peristiwa Asyura. Tentu dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini tidak mungkin dikupas tentang nilai-nilai tersebut secara lengkap dan mendalam. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan satu hal yang sangat penting, ya, dalam kehidupan Imam Husain alaihi salatu wassalam. Pada waktu itu, Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam dihadapkan dua pilihan yang sulit. Pertama adalah berbaiat kepada penguasa, yaitu Yazid putra Muawiyah. Kedua adalah mati. Tidak ada pilihan yang ketiga. Berbaiat kepada Yazid atau dibunuh oleh Yazid.
Tidak ada pilihan ketiga sama sekali. Karena Yazid paham dengan baik siapakah Al-Husain. Al-Husain harus dijinakkan atau ditiadakan. Harus dijinakkan, dilumpuhkan, atau ditiadakan. Ini Yazid menyimpulkan ini karena masukan dari ayahnya, Muawiyah, dan orang-orang sekitarnya. Maka Yazid hanya melaksanakan saran dari ayahnya sebelum mati, itu Muawiyah, yang memang Muawiyah telah menobatkan Yazid sebagai putra mahkota waktu itu. Dan dari keluarga Bani Umayyah yang ada di sekeliling Yazid. Ya. Yang mana mereka adalah orang-orang yang dari sebelum Islam bahkan sudah membenci, ya, dan memusuhi Ahlul Bait atau Bani Hashim, terutama pada figur dan pribadi agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Al-Husain alaihi salatu wasallam tidak punya pilihan kecuali dua, berbaiat atau dibunuh. Nah, Al-Husain alaihi salatu wasallam tidak mungkin memilih pilihan yang pertama, yaitu berbaiat. Karena berbaiat kepada Yazid, ya, sama saja mengakui seorang fasik, seorang musuh Islam sebagai penguasa. Al-Husain jika menerima Yazid, maka sama saja menghancurkan Islam. Dan itu dinyatakan dalam ucapan beliau, wa 'alal islami salam idza buliyatil Islam umatul islamiyatu bira'in mithli Yazid. Selamat tinggal pada Islam jika umat Islam dipimpin oleh seorang pengembala semacam Yazid. Artinya, kalau beliau berbaiat dan dengan sendirinya menerima, apakah dalam kondisi terpaksa atau dipaksa, itu sama saja menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam berarti menghapus atau menggagalkan dakwah kakeknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbaiat semacam ini tidak mungkin dilakukan oleh orang semacam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Karena itu beliau dalam banyak kesempatan ketika bergerak dari Madinah ke Mekah, ya, lalu dari Mekah sampai di Karbala, beliau menyatakan diantaranya kalau agama Islam atau ajaran kakekku tidak bisa tegak atau bertahan, maka wahai pedang-pedang, ambillah nyawaku. Yang ada dalam benak Al-Husain adalah bagaimana misi atau ajaran kakeknya Rasulullah itu berjalan dan berlangsung. Itu yang ada dalam benak dan hati Imam Husain alaihi salatu wassalam, apapun yang terjadi. Berbaiat kepada Yazid sama dengan menghentikan gerakan
ajaran kakeknya. Dan kita semua tahu, ajaran Rasulullah adalah lanjutan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Hingga Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka ini gerakan dakwah atau ajaran ilahi ya, tidak boleh berhenti sampai akhir zaman. Kalau Al-Husain berbeat kepada Yazid, sama saja dengan menghentikan gerakan ajaran dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berbeat bukan sebuah pilihan. Mustahil. Kata beliau, misli la yubayi' misla Yazid. Orang semacam saya tidak mungkin berbeat kepada orang semacam Yazid. Jadi beat adalah bukan pilihan sama sekali. Apapun resikonya. Apa pilihan yang kedua? Berarti beliau harus siap mati. Oke, siap mati. Beliau siap mati karena menolak pilihan yang pertama itu beat. Pertanyaannya, mati yang pasrah, diam saja, atau mati dengan gagah perkasa. Itu juga sebuah pilihan. Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai sebuah teladan yang mewarisi darah dan gen dari Rasulullah dan ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, pahlawan Islam yang gagah perkasa, punya pilihan. Apakah akan mati pasrah menyerah? Ia berbeat tapi mati tanpa sebuah perlawanan atau mati dengan perlawanan. Mati pasti. Dibunuh itu pasti oleh Yazid. Tidak mungkin nggak dibunuh. Ingin selamat, maka berbeat. Berbeat bukan pilihan. Maka tidak mungkin Al-Husain akan hidup lama. Akan dibunuh. Itu pasti. Masalahnya pilihan yang kedua, apakah dibunuh tanpa perlawanan atau dibunuh dengan perlawanan? Toh hasilnya sama saja, dibunuh. Diam, dibunuh. Melawan juga dibunuh. Pilih yang mana? Tentu bagi orang sama Al-Husain memilih dibunuh dengan perlawanan, dengan gagah dan kesatria, bukan dibunuh pasrah. Jadi pertama adalah pilihannya berbeat atau dibunuh. Beat tidak mungkin, itu sudah jauh, mustahil. Karena itu adalah menafikan, menghentikan gerakan ajaran ilahi. Tinggal ada dibunuh. Dibunuh pun ada pilihan. Dibunuh dengan diam, pasrah, atau dibunuh dengan melawan. Dibunuh pasti, tidak mungkin tidak. Tapi masalahnya, mau dibunuh secara diam saja, menyerahkan lehernya, silakan bunuh saya, atau dengan perlawanan. Al-Husain tentu tidak mungkin memilih dibunuh secara pasrah tanpa perlawanan. Beliau memilih dibunuh dengan gagah perkasa. Toh sama hasilnya adalah dibunuh. Ini adalah pilihan. Beliau tahu akan dibunuh. Pasti dibunuh. Pasti. Pasti diperangi oleh Yazid. Tapi ingin melawan. Itulah Al-Husain ketika bergerak dari Madinah ke Mekah dalam rangka mempersiapkan kematian. Tapi kematian bukan kematian pasti. Melawan. Apa langkah pertama? Melawan pun bukan melawan dengan konyol. Dengan pertimbangannya. Beliau datang ke Mekah pada bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban berarti haji itu kira-kira 4 bulan lagi. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Ramadan datanglah banyak kabilah Arab yang muslim hendak menunaikan ibadah haji. Al-Husain berkeliling menghadapi
kaum muslimin yang ada di Mekah, menjelaskan tentang siapakah Yazid, seorang tiran. Beliau menjelaskan, kami tidak akan berbeat. Kami harus melawan Yazid. Kami tidak akan mau dibunuh tanpa perlawanan. Dijelaskan kepada mereka tentang gerakan Al-Husain melawan Yazid. Ini sebuah langkah. Melawan Yazid. Beliau tahu akan dibunuh, tapi ingin dibunuh dengan perlawanan. Beliau hendak melawan, tapi juga bukan tanpa ikhtiar. Ia mengajak kaum muslimin di Mekah waktu itu yang hendak menunaikan ibadah haji. Tapi dari mereka sedikit yang menerima. Nah, ketika Al-Husain di Mekah dan hendak melawan Yazid, berita ini atau keberadaan Al-Husain ini sampai kepada orang Kufah. Orang Kufah segera menyurati Al-Husain alaihissalam yang konon dalam catatan sejarah sebanyak ribuan surat. Orang Kufah mengajak Al-Husain, kemarilah ke Kufah. Kami siap membela Anda melawan Yazid. Al-Husain akhirnya mendapatkan, oh ada orang di sana yang siap membela untuk melawan Yazid. Al-Husain langsung percaya? Tidak. Karena orang Kufah punya sejarah yang kurang baik terhadap ayahnya, Ali. Mereka pernah berkhianat kepada ayahnya. Al-Husain tidak segera percaya. Ini langkah-langkah yang rasional dan realistis. Tidak gegabah melawan Yazid, seorang tiran yang kuat. Husain wajib melawan, karena tanpa melawan akan dibunuh. Lalu bagaimana langkah-langkah mencari dukungan? Itu hal yang wajar, realistis, dan rasional. Ada tawaran dari Kufah, ternyata orang Kufah punya sejarah yang tidak baik dengan ayahnya, tidak segera percaya. Lalu orang Kufah tidak hanya mengirimi surat, datanglah beberapa perwakilan dari Kufah yang jumlahnya ratusan, datang ke Al-Husain untuk memastikan bahwa di belakang kami ada orang yang siap membela Anda, wahai Al-Husain. Jadi mereka pertama menyurati Al-Husain. Al-Husain tidak segera merespon karena punya sejarah yang tidak baik tentang mereka. Lalu mereka mengirim beberapa utusan kepada Al-Husain menyatakan hal yang sama, menguatkan isi suratnya. Al-Husain percaya? Tidak juga. Tapi keseriusan mulai muncul dari orang Kufah. Langkah ketiga Al-Husain mengutus Muslim bin Aqil, sepupunya. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muslim adalah kepercayaan beliau. Silahkan Anda pergi Muslim, lihat betulkah orang Kufah siap membela kami, membela saya. Berangkatlah Muslimin Aqil ke Kufah. Sampai di Kufah, Muslim ketemu dengan tokoh-tokoh yang meminta Al-Husain untuk ke Kufah melawan Yazid. Muslim disambut oleh orang Kufah, para tokoh-tokoh mereka. Lalu Muslim mengirim utusan kepada Al-Husain. Wahai Al-Husain, mereka orang Kufah benar-benar siap membela Anda. Kami di tengah mereka. Mereka siap membela Anda. Dari Al-Husain sudah tidak punya alasan untuk tidak ke Kufah. Surat ada. Mereka kirim utusan. Bahkan Al-Husain mengirim orang kepercayaannya ke Kufah. Dan ternyata orang Kufah betul-betul akan membela Al-Husain. Apakah ada alasan Husain menolak orang Kufah? Enggak ada alasan kan? Kalau beliau diam saja, nanti orang Kufah, Al-Husain, mengapa engkau enggak ke Kufah? Bukankah orang Kufah siap membela Anda? Kepercayaan Muslim pun mengatakan orang Kufah betul-betul membela Anda. Al-Husain tidak punya alasan untuk menolak
tawaran orang Kufah membela beliau, maka beliau apa? Segera berangkat. Ya, sehingga beliau meninggalkan manasikul haji. Nah, di Kufah terjadi perubahan setelah pergantian wali kota Kufah oleh Yazid, diganti oleh orang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ya, orang yang dikenal membenci Ahlul Bait, yang sangat keras dan jahat. Bin Ziyad dengan pasukan yang didatangkan dari Syam melihat orang Kufah akan membela Al-Husain. Maka satu persatu tokoh-tokoh Kufah yang mengundang Al-Husain dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad, termasuk Muslim bin Aqil. Ini kejadian pembunuhan kepada tokoh-tokoh di Kufah yang mengundang Al-Husain. Bahkan pembunuhan kepada Muslim bin Aqil, utus Al-Husain, kapan terjadi? Ketika Al-Husain dalam perjalanan dari Makkah ke Kufah. Al-Husain tidak mengetahui apa yang terjadi di Kufah, ada perubahan sekarang. Setelah itu orang Kufah ketakutan. Bahwa sudah ada contoh orang yang mengundang Al-Husain dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad, termasuk Muslim bin Aqil. Mulailah orang Kufah berubah ketakutan. Ini kapan terjadi? Ketika Al-Husain di tengah perjalanan dari Makkah ke Kufah. Sampailah beliau di Karbala. Di Karbala dihadang. Karbala padang pasir, bukan sebuah kota. Belum masuk ke Kufah. Karbala Kufah kira-kira 80 km. Dihadang oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Umar Sa'ad kembali mengulangi tawaran Yazid. Wahai Husain, berbeatlah kepada Yazid atau mati. Sama, tidak berubah. Pilihan tetap berbeat atau mati. Al-Husain tetap beat, menolak. Maka pilihannya mati. Terjadi dialog. Umar memaksa harus ke Kufah. Berbeat, kalau tidak mau kita perang di sini. Al-Husain tahu bahwa orang Kufah sudah lagi tidak ada yang siap membelanya. Beliau berangkat bersama 72 orang. Perlu dicatat, orang kadang salah paham. Al-Husain maaf melakukan tindakan konyol. Kok dengan jumlah 72 mau melawan ribuan orang? Al-Husain dengan jumlah 72 tidak akan perang, tapi akan ke Kufah. Di Kufah bersama para pengikutnya baru berangkat melawan Yazid. Tapi itu dihalangi di tengah jalan. Di sebuah tempat namanya Karbala. Al-Husain ditawari beat kepada Yazid atau dibunuh di sini. Beat tidak mungkin. Al-Husain minta kepada mereka, okelah, saya tidak akan beat sama sekali. Izinkanlah saya pulang ke Madinah. Jadi ada kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya yang masih kecil-kecil agar tidak dibantai, minta untuk kembali ke Madinah. Mungkin masih ada kesempatan mencari apa? Pembela. Tapi itu dilarang oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Nah, pilihannya ke Kufah, berbeat melalui mulai wali kota Kufah yaitu Ubaidillah bin Ziyad, atau di sini kita perang, kata pasukan bin Sa'ad. Al-Husain ingin menyelamatkan keluarganya, minta untuk kembali ke Madinah, dilarang. Mati di sini atau beat. Itu yang terjadi. Jadi bukan perang Al-Husain di Karbala, tidak untuk perang karena jumlahnya 72.
dengan perempuan-perempuan kecil. Al-Husain berangkat dalam jumlah yang kecil ke Kufah, menjumpai para calon pasukan yang untuk melawan Yazid. Tapi belum sampai di Kufah, sudah dihalang. Dan orang Kufah sudah berubah, sudah diancam oleh bin Ziyad dan sebagian besar mereka dibantai oleh bin Ziyad. Maka terjadilah pembantaian. Dalam suasana yang terdesak antara baiat atau dibunuh di Kufah, dibunuh di Karbala ini, kembali ke Madinah tidak boleh, imma ke Kufah berbaiat atau di sini dibunuh. Maka lagi-lagi Al-Husain memilih untuk dibunuh di Karbala. Karena baiat itu bukan sebuah opsi, bukan sebuah pilihan. Itu yang sesungguhnya terjadi. Dalam jumlah yang terbatas, Al-Husain pun tidak pasrah begitu saja dibantai. Maka beliau tetap melawan. Dengan pasukan yang terbatas. Termasuk putra-putranya. Keponakan-keponakan yang masih kecil. Kayak Qasim. Atau putranya Ali Akbar. Atau sepupunya. Dan lain sebagainya. Keluarga beliau. Dalam keadaan yang sangat terbatas. Dikepung oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Al-Husain tidak menyerah. Tetap tidak mau berbaiat. Baiat bukan sebuah pilihan jauh dari benar Al-Husain. Tidak punya penolong. Karena penolongnya sudah berubah di Kufah. Mencari penolong baru di Madinah juga dihalangi oleh musuh. Maka Al-Husain tidak punya pilihan kecuali melawan dengan jumlah yang ada. Terjadilah peristiwa Asyura. Itu hakikat dari peristiwa Asyura. Bukan perang dalam arti perang dua pasukan besar. Ini pembantaian. Dan Al-Husain sudah melakukan langkah-langkah yang rasional dan realistis. Bukan tindakan konyol. Sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kalangan. Tidak. Al-Husain tidak ingin mati konyol. Ketika di Karbala dengan jumlah yang kecil, Al-Husain diam saja akan dibunuh. Pasti. Kalau ingin selamat, berbaiat kepada Yazid. Dan ini berarti sama dengan apa? Menghentikan gerakan ayahnya dan para nabi sebelumnya. Karena Yazid dengan Bani Umayyah berusaha ingin apa? Menghapus Islam dari Jazirah Arab. Al-Husain jelas tidak mungkin memilih baiat. Maka beliau tetap tidak akan berbaiat dengan segala resiko yang dihadapinya. Tapi beliau tidak ingin mati konyol, mati yang pasrah, pasif, tapi mengadakan sebuah perlawanan dengan kekuatan yang ada. Itulah yang terjadi. Justru ketika beliau terbunuh di Karbala dengan gagah, dengan kesatria, justru karena itulah darah beliau sampai saat ini menyirami dada-dada kaum muslimin yang punya hati nurani. Menyirami dada-dada kaum muslimin yang cinta kebenaran. Darah Al-Husain menyirami dada-dada kaum muslimin yang cinta keadilan. Bahkan tidak hanya kaum muslimin, non-muslim pun juga seperti itu. Itulah hakikat dari, itulah makna dari peristiwa Asyura. Itulah makna dari perjuangan Imam Husain alaihi salatu wassalam. Saya kira diskusi kita atau anggaplah ceramah saya ini
saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum ya Aba Abdillah Husain wa ala arwahil lati hallat bi finaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya lail wan nahar. Wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf ya, saya wabarakatuh. sambil ngetes dulu ya. Baik, terima kasih banyak, syukron jazilan kepada Al-Habib Al-Ustadz Muhammad Husain Al-Kaf yang telah menyampaikan materi dengan berbobot dan mengandung banyak hikmah di dalamnya yang semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada 3 orang penanya yang ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Husain Al-Kaf. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Mungkin sudah ada 1 pertanyaan dari kolom chat dan masih tersisa 2 slot pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Oke, maaf, sampai jam berapa nih? Siapa namanya bu acara Alifalakul Isbah? Hingga rentetan acara usai Ustaz. Insya Allah sebentar lagi. Jam berapa? Kurang lebih jam 5 kurang 15 mungkin Ustaz. Jadi mungkin saya jam 4:30 minta off ya, saya mundur ya 4:30. Nah, Ustaz. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang pertama dari saudari Diana Awilvia. Salam Ustadz, ketika tragedi Karbala, berapa jarak waktu dengan masa perjuangannya Muchtar As-Saqafi? Pertanyaan yang pertama, Ustadz. Ya. Kalau saya nggak tahu persis peristiwa Asyura terjadi dengan pergerakan Muchtar As-Saqafi. Seingat saya, Muchtar As-Saqafi itu hidup atau bergerak saat saya menjelang kematian Yazid. Karena Yazid berkuasa 2 tahun setelah peristiwa Asyura. Enggak lama. Ya. Peristiwa Asyura terjadi, 2 tahun berikutnya Yazid mati. Nah, di sana terjadi perebutan kekuasaan antara Muawiyah bin Yazid dengan Marwan bin Al-Hakam. Muawiyah dibunuh, lalu Marwan menjadi penguasa. Ada perlawanan, yaitu oleh Abdullah bin Zubair. Nah, disitulah terjadi gerakan Muchtar As-Saqafi. Jadi kira-kira mungkin 2 tahun lebih ya dari peristiwa Asyura. Kira-kira lah ya, saya tidak pasti ya. Kalau melihat gerakan Muchtar As-Saqafi pada masa itu, pada gerakan pembunuhan, perebutan kekuasaan antara Marwan dengan putra Yazid, lalu ada perlawanan dari Abdullah bin Zubair, itu berarti sekitar 2 tahun setelah peristiwa Asyura. Itu kira-kira. Ya. Silakan yang lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Dipersilahkan kepada yang lain yang ingin bertanya. Masih ada 2 slot pertanyaan yang disediakan. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri untuk sesi ceramah dan tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Husain Al-Kaf yang telah menyampaikan materi. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu narasi Karbala yang akan dibawakan oleh Saudara Said Ja'far Shadiq Bahashim. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Saya mohon diri ya,
ya. Jam 3.05 ya. Nah, Ustaz, syukran. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada MC atau moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan maktal atau narasi berkaitan Muharram. Muslim ibn Aqil. Sepeninggal Muawiyah, gubernur kala itu Walid bin Utbah menerima perintah untuk memaksa Imam Husain baiat Yazid. Imam Husain menjawab, Yazid adalah penegak demokrasi yang suka menumpahkan darah tanpa hak, penebar kerusakan, dan tangannya telah noda oleh darah orang-orang bersalah. Orang sepertiku tidak akan pernah membayar Yazid. Orang Imam tahu bahwa Walid akan terus memaksanya. Maka pada malam tanggal 28 Rajab 60 Hijriah telah mengucapkan salam kepada kakeknya Rasulullah. Imam Husain pergi meninggalkan Madinah menuju Makkah bersama mayoritas keluarga sebagian sahabat beliau. Beliau menjelaskan alasan kepergiannya dalam sebuah surat wasiat. Aku keluar hanya untuk perbaiki umat kakekku. Saya ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar serta ingin bertindak seperti tindakan kakek Rasulullah dan ayahku Ali. Selama tinggal di Makkah, Imam Husain menerima banyak surat dari Kufah yang isinya meminta sang imam untuk datang ke Kufah guna menghimpun kekuatan dan pengaruh dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Imam mengutus Muslim bin Aqil, keponakan Ali bin Abi Thalib, saudara misalnya, untuk menjadi wakil dan kepercayaan imam yang akan melaporkan keadaan yang sebenarnya pada Imam Husain. Sinar pagi perlahan menguak selaput malam. Muslim, putra Aqil, meninggalkan kerumunan orang yang berangkatannya. Penuh pilu di dada Muslim saat meninggalkan Al-Husain dan keluarga beriring deru angin Jazilah. Dengan bekal kepatuhan kepada Al-Husain, Muslim mengarungi lautan Fata Morgana, menangkal hujan sinar matahari dan menerjang badai angin yang selai kain putih di atas kepalanya. Jejak-jejak kudanya meliuk-liuk laksana lautan sutra. Sesekali ia menyuruh kedua pengawalnya berhenti dan bersandar di bawah pohon kurma. Sampai di Kufah, Muslim diterima dengan sangat baiknya. Derap kaki kuda Muslim dan rekan-rekannya terhadang oleh gelombang manusia yang berdesakan menyongsong kedatangannya. Muslim dikawal laksana pangeran menuju rumah pendukung utama Al-Husain, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqaf. Berita tentang kedatangan duta Al-Husain merebak di seluruh penjuru dan pasar utama kota Kufah. Begitu derasnya berita itu mengalir hingga seakan menggoyangkan tiang-tiang istana Nu'man bin Bashir Kufah kala itu. Ia segera menyuruh warganya untuk berkumpul dan memberikan ultimatum. Di sini aku hanya ingin menegaskan dan mengingatkan kalian akan menghindari fitnah dan keonaran yang meresahkan. Jika berita dan desas-desus tentang bencana dan persekongkolan kalian itu benar, maka aku tidak akan duduk santai sebelum kalian mendapatkan pembatasan upah, penjara, atau baju baru berwarna putih. Kapan katanya? Ancaman Nu'man perlahan-lahan berhasil menggoyahkan keteguhan dan tekad warga Kufah. Mereka mulai enggan mengunjungi Muslim bin Aqil. Gelagat-gelagat pengkhianatan mulai terlukis jelas di wajah mereka. Ada yang berpura-pura tak mengenalnya, ada yang merasa tak turut mengundangnya, ada pula yang menyaksikan kekuatan para pendukung Al-Husain, yaitu Hafiz bin Mabahir,
Sulaiman bin Ard, Hani bin Urwa, Muslim bin Autaja, dan Tuhan yang sedang duduk mengelilingi Muslim bin Aqil. Tampak lesu dan malas berbicara. Mereka sangat menyayangkan dan mengumpat warga kotanya yang pengecut itu. Perintah penangkapan Muslim bin Aqil yang menyembunyikannya dikeluarkan oleh Gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad. Dengar-dengar sambutan tak lagi terdengar sekeliling. Sebagian besar warga Kufah telah mengoyak-oyak hati nuraninya sendiri. Kemenakan Ali itu terjaga dan matanya terbelalak ketika telinganya dengar bisikan bocah lagi. Tuan, mengapa Anda tidur di surau sendirian dan lusuh? Apakah Anda sakit? Siapakah Anda? Aku memang kehausan, letih dan kecewa. Aku adalah utusan Al-Husain dari Mekah. Sedangkan bekalku sudah habis karena yang mengundang Al-Husain kini meninggalkanku. Siapakah nama Anda? Aku Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Aku sungguh empati pada Anda. Suara halus itu telah memporak-porandakan hati Muslim. Remaja kecil itu dipeluknya erat-erat sembari membiarkan air matanya berlinang membasahi wajahnya seraya berkata, semoga engkau dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan ahli baitnya kelak, wahai anakku. Dengan langkah berat dan nafas tersendat, bocah itu berhati-hati meninggalkan Muslim dalam sendiriannya. Duta Al-Husain itu kembali melanjutkan perjalanannya. Malam demi malam ia jelajahi dan rasa letih itu telah memberhentikan langkahnya tepat di sebuah pintu dari sebuah rumah yang cukup bersahaja. Hani bin Urwah. Duta Al-Husain itu dimohon untuk bersinggah dan menemui Hani bin Urwah yang sedang sakit. Ucapan salam dari Muslim diibaratkan suara parau yang disusul batuk yang beruntun. Lelaki itu berusaha bangkit dari tangannya untuk memeluk Muslim. Aku sebagai pemuka masyarakat kota Kufah sangat malu dan terpukul oleh sikap khianat mereka. Aku akan menebus rasa malu ini dengan cara sendiri dan kata dengan cara bagaimana, kata Muslim. Begini kata Hani. Ubaidillah adalah teman lamaku. Jika ia mendengar berita tentang sakitku, aku yakin dia akan menghabiskan waktu. Apalagi ia baru saja menjadi gubernur di sini, dan aku adalah tokoh masyarakat. Aku akan mengutus seseorang untuk menceritakan padanya perihal sakitku. Papar Hani bersemangat. Mengapa Anda memancingnya untuk datang ke rumah ini, sedangkan aku adalah utusan Husain yang dicari-cari? Tanya Muslim keheranan. Itu adalah saat yang tepat untuk menghabisinya. Sekarang sebaiknya Anda bersembunyi di ruang sebelah yang tertutup tirai itu sambil menunggu isyarat. Bila aku lepas sorbanku lalu kuletakkan di atas permadani, maka lompatlah segera ke arahnya dan ayunkan pedangmu. Saat kemudian kabar tentang sakitnya Hani bin Urwah telah menyebar hingga istana Ubaidillah. Azan maghrib baru selesai berkumandang tatkala Ibnu Ziyad dan beberapa pengawalnya melintasi jalan menuju rumah Hani bin Urwah. Semoga engkau sembuh segera, ujar Ibnu Ziyad lembut sambil memeluk Hani. Aku memang sudah tua. Sakit adalah bagian dari hidupku, kawan. Adalah kehormatan dan obat paling manjur bila seorang rakyat jelata yang sakit dijenguk oleh pejabat tinggi. Pembicaraan menggelinding dengan lancar.
lancar hingga menyangkut Muslim bin Aqil dan perintah khalifah. Sementara para pengawal berjaga-jaga di luar memblokir setiap jalan yang bersambung ke rumah sederhana itu. Langit semakin kelam. Hani yang sedang mendengarkan lelucon Ubaidillah konyong-konyong melepas surbannya lalu meletakkannya di atas permadani kumal yang terhampar di ruang tamu itu. Gubernur baru Kufah itu tidak merata, terusik oleh gerak aneh sahabat sambil tetap berusaha dan ikut tertawa jika tamunya tertawa. Hani menanti dengan tindakan Muslim dari balik tirai. Penantian yang mengeringkan tenggorokan itu berjalan cukup lama, namun tak ada gerakan kecil apapun di ruang gelap itu. Rasa was-was dengan diri Hani kian membesar. Tanpa sadar wajahnya menoleh ke arah persembunyiannya. Gelagat ganjil itu sempat memancing kecurigaan. Suasana berubah. Maka Hani tampak tegas. Reaksi Muslim bin Aqil, lelaki tua itu menarik nafas dalam lalu memutuskannya. Adegan aneh ini terulang-ulang beberapa kali. Perlahan-lahan Ibnu Ziyad pun curiga betapa terperanjatnya Hani ketika mendadak kontak Ibnu Ziyad bangkit dari duduk, lalu memohon diri sebelum meninggalkan halaman rumah. Pintu rumah ditutup kembali. Hani menghampiri Muslim yang membuat Hani menghampiri Muslim. Apa yang membuat Tuan mengurungkan rencana matang kita? Muslim bin Aqil menjawab, sulit bagiku untuk melakukannya. Aku masih ragu apakah dia seorang kafir yang harus dibunuh. Lagi pula, tidak sepatutnya menyerang seorang dari belakang dan dalam posisi yang tidak siap, kata Muslim. Seraya mengusap wajahnya yang duduk. Tuanku Muslim, dia adalah orang kafir yang patut dibunuh. Tugas Hani agak kecewa. Muslim tertunduk sedih kembali merampati rumah dan seluruh kampung dan malam pun semakin larut. Di aula istana Ubaidillah bin Ziyad sedang mengadakan rapat bersama para penasehatnya. Ia mengutus Ma'qal untuk mengusut mencari berita tentang tempat persembunyian Muslim bin Aqil. Pagi menjelang meninggalkan subuh, Ma'qal meninggalkan istana dan memulai misi penyamarannya dengan menggunakan pakaian yang lazim digunakan oleh para darwish. Ma'qal mulai menjelajahi setiap kedai di pasar dan akhirnya bertemu dengan Muslim bin Aswijah. Setelah bersusah payah meyakinkan bahwa dirinya mencintai keluarga Nabi, akhirnya Ma'qal bertemu Muslim bin Aqil. Ia berusaha secara akrab dengan Muslim dan para pendukungnya. Betapa sikap Ma'qal sangat memikat sampai-sampai ia ditunjuk sebagai bendahara yang bertugas membeli senjata, kuda, dan seluruh keperluan kelompok bawah tanah. Nyanyian satwa malam mengalir diiringi desir sahara. Ketika Ibnu Ziyad menanti orang yang dinanti-nantikannya, Ma'qal menceritakan jika liuk-liuk penyamarannya kepada majikannya. Cerita itu membuat Ubaidillah tertawa terbahak-bahak. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menyeret Hani bin Urwah. Sesampainya di istana, ada sesuatu yang buruk terlintas di benaknya. Ketika ucapan salamnya tidak dibalas oleh Ubaidillah, kawan, apa yang menyebabkan Anda bersikap dingin, kata Hani. Ternyata kau bukan sahabatku, serga Ubaidillah sambil mengelus jenggotnya. Ketahuilah, berita buruk tentang diriku yang telah sampai ke telinga Anda sama sekali tidak benar, bantah Hani. Suasana terasa semakin tegang. Aku akan menghadirkan saksi mata yang dapat membuktikan kebohonganmu. Kau sembunyikan Muslim dan menyimpan banyak senjata, serga Ibu Ziyad. Saat kemudian wajah seorang yang cukup dikenalnya keluar dari balik tabir seraya mengiringi. Kini lenyaplah alasanmu untuk membual, ujar Ma'qal. Pengkhianat kau, binatang busuk.
Hani menunjuk wajah Makol yang sedang mencibirnya. Suara keras Hani membuat Ibnu Ziyad dan seluruh yang ada di istana terkesima. Hai, terkutuk anak manusia. Kebahagiaan abadi dan kematian adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Jangan kira aku takut mati. Telah lama aku nantikan kesempatan ini. Tantang Hani sembari menjulurkan tangan kanannya ke arah Ibnu Ziyad. Hani spontan bangkit sekuat tenaga lalu menyambar pedang tugas istana. Suasana pun kacau. Ubaidillah lari terbirit-birit meninggalkan ruang berdarah itu. Hani menari-narikan pedangnya lincah dengan menebas setiap leher yang terjangkau oleh. Satu demi satu petugas istana roboh, satu demi satu prajurit pilihan Ibnu Ziyad tewas. Hani terlalu gesit untuk ukuran orang tua seusianya. Segesit apapun Hani yang seorang diri tidak akan mampu bertahan menghadapi serbuan puluhan tentara yang mengepungnya. Sebuah sebetan pedang dari belakang memberhentikan gerakannya. Bin Urwah itu terjungkal membentur lantai. Ia mengerang dan merintih kesakitan. Ibnu Ziyad membelah pasukan yang melingkar sambil menginjakkan kaki kanannya pada lelaki yang tak berdaya itu. Ubaidillah menyeringai lalu menghantamkan kayu panjang itu ke kepalanya. Perlahan-lahan kepala itu berdarah dan merekah. Wajahnya terkoyak. Teriakan panjang menyobek heningan malam. Ya Aba Abdullah, ya Husain. Hani diseret lalu dicampakkan. Ia songsong kesyahidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muslim yang siap beberapa hari belakangan ini sendiri tertunduk lesu. Matanya berkunang-kunang, peluh mengguyur badannya. Rongga lehernya terasa hangat, sangat sering menelan kekecewaan. Muslim sangat sedih dan menyesal telah mengirimkan surat kepada Al-Husain dan melaporkan bahwa warga Kufah benar-benar mendukung beliau. Ini terbukti pengkhianatan mereka. Muslim tidak dapat mengirimkan surat susulan tentang perubahan yang terjadi di saat ini di Kufah. Ia berjalan terus menuju kampung Al-Khaira dan dia dimohon singgah oleh seorang wanita tua. Muslim khawatir kehadirannya akan menyulitkan ibu itu. Namun dengan sangat bangga dan gembira, sang ibu itu menjamu putusan Al-Husain. Ternyata putra wanita tua itu adalah petugas istana. Hatinya mulai gundah. Ibu itu meminta anaknya akan merahasiakan malam. Kemudian Muslim terjaga dari tidurnya. Keesokan harinya selepas subuh, wanita tua itu menyuguhkan nampan berisikan roti, kurma, dan segelas air. Tuan Muslim katanya, saya khawatir anak itu melapor keberadaan Anda, sebab saya tidak menemukan keberadaannya di kamarnya. Andaikan benar dugaan dan kekhawatiran saya, sungguh malu saya menjadi ibunya. Ibu, ketahuilah, kematian telah membela Al-Husain. Bukan sesuatu yang perlu dihindari. Kesempatan mati syahid sangatlah langka. Sejak lama saya menantikannya, kini tibalah kesempatan berharga. Ibu, jangan kau khawatirkan keselamatanku, ujar Muslim menghiburnya. Benarlah, dugaan wanita itu, putranya telah mengabarkan keberadaan Muslim bin Aqil. Pasukan Ibnu Ziyad mengepung rumahnya. Wanita pecinta Ahlul Bait Rasul itu hanya diam dan menyorotkan mata penuh benci kepada putranya. Hai Muslim, lemparkanlah pedangmu ke tanah, ujar Ibnu As'ad. Muslim tak mempedulikan seruan itu, bahkan mengeluarkan tangannya dari belakang punggung sambil menari-narikan pedangnya. Sekonyong-konyong saudara misan Al-Husain itu melompat menerjang pasukan. 1, 2, hingga 7 kepala serdadu Ibnu Ziyad bergelimpangan. Kuda-kuda meringkik dan berlarian. Tiba-tiba seorang bertubuh besar menyeruak dari barisan
menghadang Muslim dengan menghunuskan pedang. Ialah Bakar bin Himran. Pertarungan antara dua lelaki itu pun digelar. Muslim memanfaatkan tangan kiri dan kedua kakinya sebagai senjata. Tambahan kaki kanannya dengan cepat bersarang tepat di hati Bakar. Ia tersungkur dan pedangnya terpelanting. Pasukan musuh terhenyak menyaksikan kehebatan Muslim. Mereka serentak menyergapnya. Lelaki berlumuran darah itu berusaha menghalau dengan tarian pedangnya. Gerak lincahnya telah hilang sekonyong-konyong. Benda tumpul itu menghantam ubun-ubunnya. Muslim tersungkur sebelum diseret. Ia menangis. "Hai, apa yang membuatmu menangis?" kata musuh Allah itu. "Mengapa kau tiba-tiba menjadi cengeng?" kata Al-Asad menyeringai. "Hai budak Yazid, aku menangis bukan karena takut pada majikanmu, tapi aku menyesal karena telah memberitahu Al-Husain bahwa warga Kufah benar-benar menanti kedatangannya." Ibnu Al-Asad menyuruh pasukannya menyerang Muslim hingga tangga istana Ubaidillah bin Ziyad. Darahnya menetes sepanjang jalan. Warga Kufah menyaksikan kejadian itu dari jendela rumah mereka. Tubuh keponakan misan Rasulullah itu diseret menyusuri anak tangga. Ketika hitungan pada lemparan ketiga, para pengawal serempak mendorong punggung Muslim bin Aqil. Utusan Al-Husain itu diterjunkan dari atas atap istana, melayang dan berputar-putar beberapa detik di udara. Dan suara dengan dentuman benda tumpul menghantam keras penataran disusul dengan bertak tulang tabrakan. Para algojo berebut untuk memisahkan kepala Muslim yang sedang sekarat. Sekian pembacaan maktal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Hina Said Ja'far Shadiq Bahashim yang telah menyampaikan narasi yang sangat menyentuh dan merasuk ke dalam relung hati kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penayangan video maktam. Kepada panitia dipersilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Demi ayah dan ibuku, aku bersumpah padamu, semua jiwa aku serahkan sebagai korban bagimu. Oh Husainku, oh imamku, oh Husainku, oh imamku. Syahidmu menyakitiku, beri hati tak menentu, tanpamu duhai Husainku, kemana jalanku tuju. Syahidmu menyakitiku, beri hati tak menentu, tanpamu duhai Husainku, kemana jalanku tuju. Berani aku melangkah mendaki dosa sejarah,
jiwaku serahkan sebagai korban bagimu, oh Husainku, oh imamku. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yakni acara terakhir, yaitu penutup yang akan dibacakan doa oleh saudara Hasan Al-Mujtaba. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sebelum membaca doa Asyura niatkan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga yang masih hidup dilancarkan rezeki, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Maupun yang sudah meninggal, semoga di alam sana tenang. Dan tak lupa juga buat guru-guru kita, teman-teman kita, semoga dilindungi oleh Allah SWT, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Habibillah. Assalamu alayka ya ibna Amiril Mu'minin wa ibna Sayyidatil Basyiyin. Assalamu alayka ya ibna Fatimatuz Zahra Sayyidatin Nisa'il Alamin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bifinaik. Alaika minni salamullahi abadan ma bakitu wa baki laylu wan nahar wa ala ja'alahu wa akhiral awdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jal farajum.
Baik, dengan selesainya pembacaan doa dari Saudara Hasan Al-Mujtaba, selesai pula rentetan acara pada sore hari ini. Kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara pada sore hari ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan kata yang kurang berkenan di hati antum. Semoga juga pembelajaran yang kita dapat pada sore hari ini dapat kita tanamkan dalam diri kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Mari kita tutup mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin sekian dari saya selaku MC. Saya memohon maaf secara pribadi apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.